Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Bapak Dimpu Lumbanturuan dari SMP. Sehubungan pandemi COVID-19 masih tinggi di Kota Depok, maka kegiatan belajar mengajar di Kota Depok masih menggunakan pola belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, tetap semangat. Mari kita belajar melalui channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Depok dengan semangat bintang, belajar, inovatif, terampil, menenangkan. Selalu ikuti protokol kesehatan dengan prinsip 2I 3M. Iman, imun, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, materi pertama yang kita bahas untuk IPA kelas 9 semester genap ini adalah tentang kemagnetan. Pada topik ini kita akan membahas tentang pengertian dan asal-usul magnet, sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, dan kemagnetan bumi, serta prinsip terjadinya induksi elektromagnetik, transformator, dan membahas produk-produk yang menggunakan teknologi kemagnetan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang materi kemagnetan. Standar kompetensi dari topik ini adalah Anda harus memahami setelah pembahasan ini ya, konsep kemagnetan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasarnya menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet. Wih, luar biasa ya. Ini yang dituntut dalam pembahasan ini. Yang pertama, nanti kalian harus mampu menjelaskan sejarah magnet, dan ini akan kita bahas, menunjukkan sifat kutub magnet, menjelaskan cara membuat magnet dan sebab-sebab hilangnya sifat kemagnetan suatu bahan, dan memaparkan teori kemagnetan bumi. Ini akan kita bahas sampai tuntas ya. Oke, baiklah, ini peta konsep dari materi kita, yaitu sejarah magnet. Kita akan bahas bentar lagi sampai kutub magnet, bahan magnetik, sifat kutub magnet, cara membuat magnet, dan selanjutnya. Ini bisa Anda baca dan Anda lihat apa saja nanti yang akan kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sejarah kemagnetan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu ya, orang Yunani yang hidup di Magnesia, Magnesia ini suatu daerah di Asia Kecil, menemukan batu yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena batu ini memiliki ciri khas yang berbeda dari batu yang lain. Ciri khas yang berbeda itu apa? Batu yang ditemukan dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Di situ keistimewaannya. Dia dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ya, baik. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, jadi karena ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya magnetik, atau sekarang kita sebut magnet. Dan pada saat itu, benda-benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam disebut magnet ya. Dan fakta lain tentang kemagnetan bahwa bangsa Cina, bangsa Cina sudah menggunakan magnet sebagai kompas. Ini kompasnya ya, dalam pelayaran. Ini kira-kira tahun 1200 tahun yang lalu. Jadi ternyata bangsa Cina yang terkenal dengan pelayarannya
mengarungi laut lepas, menentukan arahnya dengan menggunakan kompas. Oke, baiklah. Magnet. Dari definisi sebelumnya dijelaskan lagi di sini bahwa benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam disebut magnet. Jadi itu magnet. Kalau besi tidak disebut magnet. Kenapa? Karena besi tidak dapat menarik benda-benda lain, ya. Tapi kalau magnet dapat menarik benda-benda lain yang mengandung logam. Makanya istilah sehari-hari sering disebut besi berani. Kalau didekatin berani dia nempel. Kira-kira begitu. Baik, ini sudah pernah kalian bahas waktu kalian masih di sekolah dasar, bahwa kutub magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini kutub selatannya, ini kutub utaranya, ya. Oke, lanjut. Next. Sifat dari kutub magnet. Ini juga bukan hal yang baru buat kalian. Ini dari SD sudah kalian pelajari, karena betapa pentingnya mempelajari magnet, ya. Ini kutub yang berbeda jenis, dilihat dari warnanya berbeda jenis atau tidak senama. Jadi kutub tidak senama, dia tarik menarik. Ini lihat nih, tanda panahnya menuju, ya, atau saling tarik menarik. Berbeda dengan yang senama atau sejenis. Ini warnanya sama. Bisa merah dengan merah, atau utara dengan utara, atau selatan dengan selatan. Yang jelas kalau dia senama atau sejenis akan tolak menolak. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat animasi sebagai berikut. Ini ada kutub selatan, ini kutub utara. Apa yang terjadi pada kedua kutub ini ketika didekatkan? Mari kita lihat animasinya. Lihat, sudah saling mendekat. Jadi fakta, ya, kesimpulannya bahwa kutub yang berbeda jenis atau tidak sejenis atau tidak senama akan tarik menarik. Ya, baik. Bagaimana kalau kutub yang berbeda jenis? Kita lihat animasi berikut ini. Ini kutub utara, nanti kita coba kita dekatkan dengan kutub utara. Coba lihat, ya, saling menjauh, ya. Ketika didekatkan dengan magnet ini, magnet yang ini juga saling menjauh. Kesimpulannya, kutub yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak menolak. Jadi jelas, ya. Dan ini juga sudah sering atau sudah pernah kalian pelajari waktu kalian masih duduk di bangku SD, ya, sekolah dasar. Ya, baik, berikutnya mengenai kutub magnet. Apa sih kutub magnet? Dan apa yang terjadi dengan kutub magnet? Lihat gambar ini. Ketika serbuk besi ditaruh di sini, ditempatkan di sini, ditaburkan ke dalam magnet, ada hal yang istimewa terjadi di sini, yaitu bahwa serbuk-serbuk besinya lebih banyak menempel di ujung-ujung dari magnet batang ini. Lebih banyak menempel di ujung-ujung kutub dari magnet ini. Di ini juga magnet U menempel di ujung-ujungnya. Dari fakta ini disimpulkan bahwa kutub magnet adalah bagian dari magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar. Jadi gampang anak-anakku sekalian, kalau mau menentukan kutub magnet, taburkan serbuk besi di antara magnet, atau boleh magnet batang atau magnet U, lalu nanti kamu lihat bahwa serbuk-serbuk besi itu akan terkumpul lebih banyak di ujung-ujung dari magnet itu. Berarti ujung-ujung itulah yang menjadi kutub magnet. Secara digambarkan, secara lukisan digambarkan seperti ini, ya. Ini adalah gambar atau penampakan dari
serbuk-serbuk besi. Sangat jelas ya, bahwa ini juga tentang kutub magnet. Bapak yakin kalian sudah sering dengar waktu kalian masih di SD. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bahan magnetik. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ini berdasarkan sifat ya, sifat kemagnetannya. Yang pertama, benda magnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ini, besi, baja, nikel, dan banyak lagi ya. Jadi ini disebut magnetik karena dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, ini kertas, plastik, emas, kayu ya, kaca, keramik, dan banyak lagi. Jadi ini disebut benda non-magnetik karena tidak dapat ditarik oleh magnet.